Halo kue Kwecaran yang lo kasihi. Jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar semuanya? Laumu dan Buddha Maitreya memberkati kue Kwecaran dimanapun berada. Dalam tata bahasa, kita sering menggunakan benda lain untuk menjelaskan sifat orang yang memiliki persamaan sifat dengan benda tersebut. Misalnya nih, kita sering mendengar mental baja atau mental tempe. Nah, terkait dunia permentalan, ada satu lagi nih, namanya mental salmon. Udah pada tahu belum nih kue Kwecaran? Yuk kita cari tahu. Sebelum membahas mental salmon, kita pelajarin dulu ya mental-mental yang lainnya. Baja terkenal akan kekuatan dan kecepatannya dalam konstruksi. Harga baja juga lebih mahal karena proses pabrikasi baja sebenarnya melewati serangkaian proses yang panjang. Istilah mental baja ini digunakan untuk menggambarkan orang yang memiliki tekad yang kuat, tidak pantang menyerah, dan tangguh. Tapi di balik itu semua, karakter tersebut terbentuk setelah mengalami proses jatuh bangun kehidupan. Mental tempe. Nah, istilah ini perlu direvisi sepertinya. Seperti yang kita tahu, tempe adalah makanan sederhana khas Indonesia. Tempe memiliki banyak nutrisi di dalamnya. Tempe sangat biasa dan alami, tapi membuat kangen juga ya. Coba deh kue Kwecaran 2 minggu di luar negeri. Pasti deh kangen sama tempe goreng, apalagi pakai sambal terasi. Nah, kita menggunakan istilah mental tempe untuk orang-orang yang sederhana kelihatannya di luar, tapi sesungguhnya hebat dan istimewa. Orang ini tidak mau memperlihatkan atau menyombongkan keunggulannya. Wajar alami banget deh, humble, dan buat orang banyak suka di dekatnya. Ini dia orang yang bermental tempe. Setuju nggak kue Kwecaran? Lalu gimana ya dengan mental salmon? Kita harus tahu dulu nih, gimana sih perjalanan hidup ikan salmon? Ikan salmon banyak ditemukan di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Tapi, tahu nggak kue Kwecaran? Kalau ikan salmon sebenarnya berasal dari air tawar. Iya, ikan salmon lahir di sungai. Setelah berumur beberapa bulan, ikan salmon melakukan perjalanan menuju laut. Di lautan, salmon hidup selama 3-5 tahun dengan makan udang dan ikan-ikan yang lebih kecil. Setelah dewasa dan waktunya bertelur, kawanan salmon akan bermigrasi kembali ke sungai tempat ia dilahirkan untuk bertelur dan meneruskan kelanjutan spesiesnya. Pertanyaannya, dari mana sih ikan salmon masih tahu tempat lahirnya? Kan sungai jauh banget tuh ke laut. Sungai juga banyak sekali di dunia ini. Kok bisa ya salmon kembali lagi ke sungai tempat ia dilahirkan? Inilah misteri kue Kwecaran. Para ahli meneliti, tapi hanya dapat menemukan dugaannya saja. Ada beberapa pendapat yang berusaha untuk menjawab pertanyaan ini. Pendapat yang pertama mengatakan ikan salmon bisa mengetahui tempat lahirnya dari indera penciumannya. Katanya nih, ikan salmon bisa mencium bau air sungai tempat mereka dulu dilahirkan dan menghabiskan masa kecilnya. Pendapat kedua, ikan salmon mempunyai memori dari muara tempat ia memasuki lautan dari sungai. Pendapat ketiga, ikan salmon memiliki kemampuan untuk mengetahui medan magnet bumi, ketinggian, dan jarak sehingga ia tahu asal sungai kelahirannya. Oke, apapun latar belakang penyebabnya, sepanjang sejarah ikan salmon telah menempuh perjalanan lebih dari 1.000 km dari laut ke sungai dan bisa sampai 3.000 km loh kue Kwecaran. Ini sungguh perjalanan yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Kan dia ikan, tinggal berenang aja. Semua ikan juga gitu berenang. Karena nomor 1,
Perjalanannya adalah perjalanan melawan arus. Coba aja deh Kue Charan berenang dalam kolam arus dan melawan arus. Setengah hidup nggak tuh Kue Charan? Hehehe, apalagi perjalanan salmon yang ribuan kilometer. Semua perairan kan bermuara ke lautan. Jadi dalam hal ini, arah arusnya dari sungai menuju ke lautan. Dan semua itu tidak melulu datar loh. Air kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada air terjun juga. Tapi ikan salmon melewati itu semua untuk dapat kembali ke sungai. Hal ini dimungkinkan karena ikan salmon memiliki gaya berenang yang sedikit berbeda dengan ikan pada umumnya. Ikan salmon berenang dengan melompat-lompat. Nah, dari cara berenangnya itulah ikan salmon mendapatkan nama. Salmon yang berasal dari kata salmo dan salmo yang berasal dari kata salira yang berarti melompat. Kemudian, selama perjalanan menuju sungai, ikan salmon akan berpuasa. Mereka fokus dalam perjalanan kembali mereka. Ketika sampai ke sungai, ikan-ikan salmon sangat lelah tapi bahagia. Salmon betina langsung mencari tempat untuk sarang telurnya. Ia mengibas-ngibaskan ekor untuk membuat lubang di dasar sungai. Di sanalah ia meletakkan ribuan telurnya dan juga merupakan peristirahatan terakhirnya. Tongkat estafet kehidupan salmon dilanjutkan oleh telur-telurnya tadi. Setelah cukup besar, mereka akan migrasi ke lautan, dan setelah dewasa dan tiba waktunya, mereka akan pulang kembali. Begitulah siklus perjalanan hidup ikan salmon. Sungguh tidak mudah ya Kue Charan perjalanannya. Selain kesulitan-kesulitan tadi, ikan salmon juga harus berhadapan dengan predator yang sudah menunggu momen untuk makan siang. Beruang salah satunya, manusia salah duanya. Konsumsi ikan terbesar di dunia adalah negara Jepang. Rata-rata, orang Jepang mengkonsumsi ikan 80-100 kg per tahun. Sedangkan rata-rata di dunia 40 kg per tahun. Menu khas masakan Jepang banyak menggunakan ikan, seperti sushi dan sashimi. Awalnya Jepang tidak menggunakan salmon dalam masakannya. Tapi pada tahun 1980, peternakan salmon di Norwegia berkembang pesat sehingga melakukan ekspansi pasar. Target utamanya tentu Jepang yang telah terkenal pemakan ikan dari dulu. Lalu dimulailah ekspor ikan salmon dari Norway ke Jepang. Menggunakan kapal dengan kolam besar, bertonton ikan salmon dikirimkan ke Jepang. Tapi ternyata sesampainya di Jepang, semua ikan salmon tersebut mati. Berbagai cara dicoba untuk mempertahankan ikan salmon untuk tetap hidup sampai ke Jepang, tapi semuanya gagal. Hingga suatu hari, sebuah kapal berhasil membawa ikan salmon hidup-hidup sampai ke Jepang. Apa sih rahasianya? Ternyata karena di dalam kolam tersebut ada seekor anak hiu, sehingga ikan-ikan salmon merasa nyawa mereka terancam. Secara insting mereka berusaha untuk survive dan selalu waspada. Mereka terus bergerak aktif menghindari ikan hiu. Hal ini yang membuat siklus oksigen dalam tubuh mereka lancar dan mereka tetap hidup dalam kolam tersebut. Tapi meskipun begitu, mereka berakhir di meja piring manusia. Sedihnya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk pulang ke rumah, ke sungai tempat mereka dilahirkan. Karena tertangkap jaring manusia untuk memuaskan lidah yang cuma 8 sentian panjangnya. Sebagai manusia yang berakal budi, mengetahui kebenaran ini, tentu kita langsung menghindari makanan yang berhubungan dengan penderitaan dan kematian makhluk hidup lain. Kue Charan yang lo mau kasihi, kita harus punya mental salmon. Setelah mendengar perjalanan hidup ikan salmon barusan, kita pasti mengerti mengapa kita harus memiliki mental salmon. Ya, karena perjalanan hidup ikan salmon tadi mirip dengan perjalanan hidup kita. 1. Dunia fana ini bukanlah kampung halaman kita yang sejati. Dunia adalah tempat kita dewasa
dan membina sehingga kita bisa membantu misi Buddha Maitreya. Dan ketika tiba waktunya, kita pulang kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Kedua, perjalanan pulang kita sama seperti ikan salmon. Kita telah bertransformasi dan bermigrasi terlalu jauh dari asal sejati kita. Perjalanan ini tidak akan mudah. Kita harus melewati arus zaman. Di saat orang-orang mencari materi di luar diri, kita harus kembali berpaling ke dalam, melihat diri yang wajar alami, sejati, bajik dan indah. Lalu, kita juga harus melompati derasnya air terjun keakuan, kesombongan, kebodohan, kebencian, keserakahan, dan masih banyak lagi air terjun yang harus kita lompati semuanya. Karena itu, kita harus pakai cara yang berbeda, Kue Sharon. Seperti ikan salmon yang mempunyai gaya renang yang berbeda. Nah, Buddha Maitreya sudah mengajarkannya kepada kita. Apa itu? Secara teori pasti Kue Sharon sudah tahu nih. Ya, betul Kue Sharon. Caranya yaitu dengan berdoa, sujud, bertobat, menginsyafi kebenaran, melakukan tugas suci, dan beramal kebajikan. Tinggal prakteknya nih Kue Sharon. Hehehe. Ketiga, sifat asaliyah. Apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang menjadi tujuan akhir kita? Apa yang menjadi kebahagiaan kita? Sudah bawaannya, dari sananya nih Kue Sharon, kita kembali pulang ke rumah kita. Awal asal mula kita. Hidup menjadi sempurna bila kita berhasil menyelesaikan hidup kita sebagaimana tujuan kita hidup di dunia ini. Kita lihat ikan salmon. Ia menyelesaikan satu siklus hidupnya dengan sempurna ketika berhasil sampai ke sungai untuk bertelur. Hidupnya memang berakhir di sana, tapi kehidupan terus berlanjut menuju keabadian karena ia berhasil pulang ke sungai dan mewariskan DNA kepada telur-telurnya. Kita juga sama seperti itu loh Kue Sharon. Hidup kita akan penuh sempurna bila kita berhasil pulang kembali dan memberikan kasih dan keindahan kepada dunia. Apa yang ingin kita capai dalam hidup ini? Wujudkan kasih dan keindahan. Bawakan kebaikan dan kebahagiaan untuk siapa saja. Hidup kita yang singkat di dunia ini akan menjadi sebuah keberkahan untuk waktu yang lama, tak lekang tergerus zaman. Keempat, kita perlu ujian. Sama seperti ikan salmon bersama anak hiu, malah bisa bertahan hidup. Kita manusia juga sama. Ada tekanan dan paksaan, barulah kita berjuang melampaui batas diri. Baru kita bisa berkembang dan upgrade. Kalau hidup lancar-lancar, happy-happy, kita terlalu takabur menjalani kehidupan ini. Karena itu, hidup ada kesulitan, tantangan, hambatan, luka, kerikil-kerikil, dan tikungan-tikungan untuk membentuk kita, melatih kita, dan mengajarkan kita bertahan hidup. Kesulitan-kesulitan itu juga akan mengingatkan kita sebagai yang lemah. Kita sangat membutuhkan Laumu dan Buddha Maitreya. Akan mengingatkan kita untuk selalu rendah hati, untuk menghormati orang lain, untuk menjalani hidup kita lebih baik dari hari ke hari. Tentu kesulitan-kesulitan tersebut tidak lepas dari karma kita sendiri. Tapi ini kan juga berarti adalah kesempatan kita untuk menyicil lunas karma kita. Nah, ternyata kesulitan hidup banyak manfaatnya ya, Kue Sharon. Eits, tunggu dulu. Ada yang harus digarisbawahi nih, Kue Sharon. Kesulitan hidup banyak manfaatnya kalau kita sukses melewatinya. Kalau kita gagal gimana? Kita akan jatuh terpuruk. Bagaimana caranya kita sukses melewati kesulitan kehidupan? Sebelum dia datang, kita sudah harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan cari jok sembayang ketika sulit saja. Setiap hari kita apelin jok sembayang. Setiap waktu ingat kasih Laumu. Setiap kesempatan untuk membantu misi Buddha Maitreya. Laumu Tse ketika kesulitan datang,
Kita diberkahi kebijaksanaan untuk menyelesaikan. Kita diberkahi ketenangan untuk menghadapinya. Dan tentunya kita diberikan kelancaran, kesuksesan melewati segala kesulitan hidup. Karena kita selalu menyertakan Laumu dan Buddha Maitreya di dalam kehidupan kita. Kewaicharan yang Laumu kasihi, dalam menjalani hidup dan pembinaan, mental bagaimana nih yang mau kita kembangkan? Mulai hari ini, yuk kita belajar memiliki mental salmon. Kewaicharan, let's change together for a world full of hope. Laumu Tzu-Pei, Milofo Tzu-Pei memberkati kewaicharan dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati kewaicharan semua. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya. Bye-bye!